Halo, Hai. hai. Kita mau bersama-sama, mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Hiramaya ramaya namaya sikiri maya nanaya. Oh ramaya nanana nanana. Mari semua yang mengangkat tanganmu. Hirama karabaya senana. Hiramaya nanana. Kami datang untuk menyembah. Kami ingin dekatmu Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dah. Oh terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dah. Oh terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dah. Sekali lagi dengan mengangkat tangan katakan terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Kami tak mau Tuhan, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ramaya ramaya ranaya namaya su. Kami tak mau, kami tak mampu untuk jauh darimu. Kami ingin mendekat, menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Hiramaya ramaya 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 su. Jikaranaya nananaya ramaya ramaya nanaya nananana. Hey, kami menyembah-Mu. Oh, Hiramaya ramaya ramaya sikiramaya ramaha ramaya namayamu. Yeah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Yesus, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tak mau, ku tak mampu
katakan, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari doa kami Tuhan. Ku tak mau, ku tak mampu untuk jauh darimu. Benar Tuhan Yesus, kami tidak mau dan kami tidak mampu jauh dari Engkau. Biarkan kami terus dekat dengan hati-Mu, terus dekat tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarkan setiap hari ada waktu-waktu di mana kami tenang, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab untuk kami bisa mendengar tuntunan suara Tuhan buat kehidupan kami. Berbicara ya Tuhan lewat firman Tuhan yang kami baca dan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita buka Alkitab sama-sama ya. Hari ini pembacaannya udah di 2 Tawari. Kakak ceritakan dulu ya, jadi Raja Abia itu jadi raja atas Yehuda. Kemudian Raja Abia ini berperang dengan raja yang dari Israel namanya Yerobeam gitu ya. Bedanya apa? Yerobeam ini ternyata sudah meninggalkan Tuhan. Sedangkan Abia ini tetap mengikut Tuhan. Jadi Abia ini membawa cuma 400.000. Ya, sedangkan Yerobeam membawa 800.000. Harusnya kalau secara logika manusia yang menang Yerobeam ya. Tapi kita lihat ini kata-katanya Raja Abia kepada Yerobeam. Nanti kita baca sama-sama ayatnya ya. Kak Papau, Kak Rainer, Kak Yeni akan baca. Kalian juga ikut baca sama-sama ya. Di 2 Tawarik 13 ayat 10 sampai 21. Ayat 10 Raja Abia bilang begini. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati.
Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Lihat ya, 400.000 lawan 800.000. Bahkan tadi sempat kalau kita baca, yang dari pasukannya Yerobeam itu udah mengelilingi dari depan dan belakang. Lihat apa yang menjadi rahasia kemenangan Abia dan rakyat Yehuda, yaitu mereka itu mengandalkan diri kepada Tuhan. Itu tadi ya di ayat yang 18. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Orang Yehuda menjadi kuat karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Sekarang bilang sama-sama dengan Kak Pau ya, Tuhan yang kuandalkan. Iya, jadi dalam hidup ini jangan pernah mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tapi selalu ingat untuk mengandalkan Tuhan. Seperti Abia dan rakyat Yehuda. Mengandalkan Tuhan itu apa yang dicontohkan sama Raja Abia ini ya. Yang pertama dikatakan mengandalkan Tuhan itu artinya tidak meninggalkan Tuhan. Jangan mau jauh-jauh dari Tuhan ya. Terus andalkan Tuhan. Walaupun kita bisa, jangan pernah bilang aku bisa tanpa Tuhan, aku bisa. Jangan. Walaupun kita bisa, kita bilang begini, kemampuanku aku bisa ini karena Tuhan. Kita tidak mau jauh dari Tuhan. Bahkan sekalipun ada masalah, kita sendiri punya masalah, justru semakin punya masalah harus semakin dekat dengan Tuhan. Ambil komitmen seperti Raja Abia. 1, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Ya. Dan yang kedua dikatakan kami memelihara kewajiban kami kepada Tuhan. Apa sih kewajiban kita kepada Tuhan teman-teman? Kalau kita mau jadi orang yang terus mengandalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Setiap minggu disiplin ibadah. Kemudian saat teduh, seperti hari ini bukan cuma hari Jumat aja. Setiap hari ambil waktu tenang sebentar berdoa sama Tuhan. Itu kewajiban kita kepada Tuhan. Ibadah dan saat teduh. Kalau kalian sudah punya komunitas rohani, kalian pun bisa komitmen untuk ikut dalam komunitas. Kalau di tempat kita namanya CG Kids. Itu juga kewajiban kita kepada Tuhan. Kita apapun yang terjadi, walaupun lagi malas, lagi ada hiburan, lagi ada masalah, kewajiban ini tidak kita tinggalkan. Amin ya. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Nah terus yang ketiga apa? Raja Abia bilang begini, pada pihak kami Allah yang memimpin. Mau gak hidup kita tuh dipimpin sama Allah setiap hari? Bukan cuma keinginan kita aja yang jadi, tapi kita bilang gini, Tuhan, keinginan Tuhan apa ya? Tuhan mau aku lakukan ini atau itu ya? Tuhan itu lebih suka aku berteman dengan A atau B. Nanti Tuhan akan tuntun, Roh Kudus itu akan kasih tuntunan dengan damai sejahtera. Kalau hati kita tidak damai, lihat ya, ada tidak damai di hati kita, itu adalah bentuk pimpinan Tuhan. Artinya kita bisa bilang, Tuhan kok tidak damai ya? Ya sudah, tidak usah pergi dulu, tidak usah main dulu. Mungkin Tuhan mau kita tenang di rumah gitu ya. Itu namanya ikuti tuntunan Tuhan. Dan terbukti orang yang mengandalkan Tuhan akan jadi orang yang berhasil dan beruntung. Orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak melakukan kewajibannya kepada Tuhan, orang yang mau semaunya sendiri, nggak mau dipimpin sama Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang, kamu tidak akan beruntung. Ya benar, akhirnya Yerobeam dan bangsa Israel mengalami kekalahan besar. Padahal secara manusia ya pasti menang kan harusnya. Tapi kalau Tuhan di pihak orang yang mengandalkan dia, maka Tuhan akan bela. Amin. Ya, pilihlah terus untuk mengandalkan Tuhan. Bilang sama-sama sekali lagi, Tuhan yang kuandalkan. Hanya Yesus yang kita andalkan. Itu yang membuat kita kuat. Kuat menghadapi godaan dosa, kuat menghadapi ujian, tantangan. Gitu ya, ada satu lagu yang kata-katanya sederhana bilang begini. Yesus hanya Kau yang kuandalkan.
melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kakak mau berdoa buat kalian. Kalau hari-hari ini ada di antara kalian yang khawatir, deg-degan, takut, mungkin ada masalah atau keluarga ada yang sakit atau keluarga ada masalah. Ayo kita sepakat berdoa, arahkan tangan ke depan seperti ini. Kakak akan berdoa buat kalian. Tuhan, kami mengambil keputusan hari ini. Apapun yang terjadi di hidup kami, hanya Tuhan yang akan kami andalkan. Kami tidak akan berharap kepada manusia, orang terdekat kami, saudara kami, bahkan sahabat kami untuk menolong kami. Tapi kami mau belajar selalu mengandalkan Tuhan. Karena memang Engkau yang paling bisa dipercaya di hidup ini. Engkau yang paling berkuasa. Engkau yang sanggup Tuhan menolong setiap teman-teman yang saat ini punya masalah dengan teman. Ada yang sakit keluarganya, ada yang membutuhkan biaya. Berkati pekerjaan papa mama mereka, ada yang membuat mereka khawatir, ada yang mau ujian, ada yang mau ikut lomba. Tuhan, temukan kami sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami akan menjadi kuat dan kami akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mau jadi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan dengan tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan dengan ayo ikut ibadah sama-sama. Ada ibadah Eagle Kids online, kalian bisa ikut yang online atau sekarang sudah banyak yang onsite. Kalian bisa ikut Eagle Kids di tempat-tempat di kota-kota yang ada Eagle Kids GMS-nya. Ya, terus ada lagi ikut saat teduh. Ada kalau di aplikasi GMS Church itu ada aplikasi I Love My Bible. Kalian bisa ikutin saat teduhnya setiap hari, devotionnya setiap hari atau setiap Jumat saat teduh seperti ini. Dan jangan lupa ikut CG. Setiap minggu kita ada CG. Kalau kalian sudah ikut CG, ayo terus rajin ikut CG. Tapi kalau kalian belum ikut CG, segera daftarkan diri kalian ikut CG. Bisa hubungin link yang ada di bawah, nanti kalian akan dimasukkan ke CG-CG sesuai dengan usia-usia kalian. Oke, sampai ketemu di saat teduh minggu depan. Bye. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.